Bunga selain memberikan keindahan dari tanaman bunga-bungaan, untuk tanaman biji-bijian juga bunga merupakan tahap kunci dalam siklus hidup tanaman biji-bijian. Karena dari hasil proses pembungaan inilah bakal biji terbentuk dan menentukan kecilnya hasil panen, seperti padi, seperti bunga jagung, seperti juga bunga cabai. Selain itu, bunga bunga juga sangat menentukan produktivitas dari buah-buahan seperti alpukat maupun tanaman mangga, juga tanaman sawit. Tumbuhnya bunga dipacu oleh hormon yang dinamakan florigen, di mana florigen adalah hormon berupa protein sinyal dalam untuk memproses pembungaan, yang juga bisa dikatakan sebagai sinyal kimia, di mana protein sinyal ini atau florigen ini diproduksi di pucuk daun yang akan mengalir ke meristem bunga. Dari meristem bunga lah mulai keluar tunas bakal bunga. Inilah yang dinamakan tanaman itu sudah menginjak dari fase vegetatif ke fase generatif. Berikut saya gambarkan pada animasi kali ini, yaitu florigen diproduksi di pucuk daun setelah mengalami proses fotosintesis. Kemudian florigen tersebut akan mengalir ke meristem bunga. Ini adalah penampakan klorofil daun, di mana klorofil daun adalah bagian dari struktur bangunan daripada daun, yang dibangun dari beberapa unsur, yaitu karbon yang berasal dari karbon dioksida yang diambil dari udara bebas, dan juga unsur nitrogen dan magnesium yang diambil dari tanah melalui sistem perakaran, terus diangkut dengan media air sampai kepada daun. Untuk itu ketersediaan air di dalam tanah di sekitar perakaran sangat penting, karena air akan mengangkut unsur hara seperti nitrogen dan magnesium atau unsur hara lain yang dibutuhkan selain untuk pembentukan florigen, seperti untuk pertumbuhan tanaman di saat proses fotosintesis. Jadi proses fotosintesis itu bisa berhasil apabila air tanah tercukupi. Dari mana nitrogen bisa tercukupi yang berada di tanah? Nah, petani umumnya mengaplikasikan pupuk urea, ZA atau NPK pada saat mereka memupuk dengan harapan untuk menambah unsur hara nitrogen, dengan syarat oksigen tanah harus cukup. Karena urea tidak bisa langsung diserap oleh tanaman, urea harus dirubah di dalam tanah menjadi nitrit. Nah, nitrit sambil menghasilkan kation hidrogen atau ion hidrogen, di mana nitrit akan dirubah lagi menjadi nitrat, juga membutuhkan oksigen, sehingga dalam bentuk nitrat akar baru bisa menyerap unsur nitrogen tersebut dengan menghasilkan ion hidroksid, di mana ion hidroksid akan bertemu dengan ion hidrogen hasil dari proses terjadinya nitrit membentuk H2O. Apabila oksigen tanah kurang, maka nitrat tidak terbentuk dan ion hidroksid juga tidak terjadi, maka yang tertinggal adalah
ion hidrogen, di mana ion hidrogen apabila terus bertambah di dalam tanah akan menyebabkan pH tanah menjadi lebih asam. Berikut saya berikan animasi dari tanah yang gembur atau tanah yang baik, atau bisa dikatakan tanah yang memiliki sifat fisik yang baik. Oksigen berasal dari air hujan atau penyiraman akan tersimpan di tanah gembur sehingga kandungan oksigennya lebih banyak. Dengan oksigen yang lebih banyak maka mikroba tanah akan berkembang dengan baik, karena mikroba tanah itu kebanyakan anaerob, jadi hidupnya membutuhkan oksigen. Seperti terlihat di slide, air juga akan tersimpan lebih banyak dan akar bisa menembus ke bawah dengan maksimal. Itulah kegunaan tanah yang gembur atau sifat fisik tanah yang baik. Bakteri-bakteri bahan aktif pucca madu seperti Azospirillum, Azotobacter, Pseudomonas sp, Bacillus sp, dan juga Actinomycetes dalam membentuk koloni akan menghasilkan biofilm seperti yang sudah saya sampaikan di slide sebelumnya, di mana biofilm itu akan berfungsi sebagai perekat dari partikel tanah yang lebih kecil, diikat menjadi butiran yang lebih besar atau teragregat yang lebih besar, sehingga butiran-butiran partikel tanah akan menjadi besar sehingga tanahnya akan semakin gembur. Dengan diaplikasinya pucca madu pada tanaman biji-bijian seperti jagung, sayuran seperti tomat, cabai dan sebagainya, termasuk tanaman padi, maka diharapkan pucca madu akan memacu terproduksinya hormon florigen yang merupakan pemacu bunga, sehingga mendapatkan bunga yang berkualitas yang akan menghasilkan biji yang berkualitas dan melimpah, sehingga hasil panennya akan menjadi melimpah. Kemarin kami dapat bantuan dari Dinas Pertanian, Pupuk Hayati Pucca Madu. Setelah datang langsung kami tesmonikan ke pohon alpukat. Malamnya datang, paginya langsung kami aplikasikan. Nah, sebelumnya 1 tahun kami tidak berbuah karena kehantam ada musim kemarau kemarin kan, Pak. Nah, jadi tahun kemarin tidak berbuah? Tidak berbuah. Setelah dikasih, alhamdulillah setelah diaplikasikan ke pohon alpukat, sekitar ada 12 pohon. 12 pohon. Termasuk ini? Termasuk ini. Oh, iya. Alhamdulillah kemarin panen satu pohon dapat sekitar 70 kiloan. Nah, 70 kilo panen, langsung buah pentil lagi. Langsung pentil lagi. Ya alhamdulillah efeknya bagus untuk tanaman alpukat. Kini Mas Mohsin berikan informasi sedikit mengenai pucca madu. Kenapa setelah kita aplikasi pucca madu di tanah itu produksinya meningkat, kemudian kalau yang begini ya tahunan, habis dipetik kemudian bunga lagi. Kalau di cabai juga begitu Mas. Jadi habis kita petik dikocor lagi dia bunga lagi dan seterusnya. Itu karena di pucca madu ada yang namanya hormon florigen Mas.